Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Sepi nih, masih sepi. Waalaikumsalam. Ya, Kang Arya ini juga keluar Nggak kota ada ya? nih. Iya. Heeh. Ini juga Terus hujan, kebetulan hujan di Bogor. terus Ustadz Daniel lagi ini katanya ada apa menyambut owner pulang haji. Iya, iya. Ya, yang Nah, ada aja. yang ada aja. Ini juga Ya, hujan gede nih di Bogor nih. boleh. Di sini mah kering kan, nggak hujan. Waduh, ini hujan dari Guluduk. kemarin tuh hujan. Biasanya guluduk kayak Hampir tiap guluduk. hari hujan terus ya. Oh, Bogor atuh. Ya, alhamdulillah belum aman aja nggak hujan. Iya, Kemarin saya mau berapa hari? Heeh, ada di rumah nih, Kang. di rumah minggu lalu nggak bisa hadir juga ada keperluan. Oh iya. Hmm. Iya ini Arya baru baru kayak saya nih. Di keluar. Ya nanti kita lihat aja berapa orang gitu. Nggak apa-apa, Tujuh. ada nggak apa lanjut aja. Saya itu apa eh, minggu lalu kan bahas tentang Al-Quran ya ayat-ayat kauniyah tanziliyah. Ya, Kemudian ada yang nanya tentang hadis Rasul. Seringkali orang ya karena pemahaman tentang hadis yang belum belum banyak ya diketahui sehingga mungkin ya perlu lama-lama ini kita kita bahas ya. Jadi ilmu hadis ya mungkin istilah-istilah lebih banyak istilah-istilah sama proses ya. Supaya kita tidak gagap betul. gitu ketika hadis ini hadis hadis sohe atau di hadis doib nah, Itu kemudian suara putus. karena ada kecenderungan nih seperti Ya, misalnya itu penting. ya ada kecenderungan sekarang ini kan menyatakan bahwa Al Albani ya Nasiruddin Al Albani seakan-akan itu jadi perawi hadis kemudian disohehkan oleh Al Albani gitu ya padahal Nasiruddin Al Albani bukan perawi hadis beliau kan ulama hadis ya Nah, jadi ulama hadis tidak ya tidak oke. tidak mengkoreksi hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh perawi. Ya Jadi harus betul. Karena sanad sanadnya kan. iya, jadi jadi kan pada kadang-kadang nih orang terutama orang Salafi. Jadi kayaknya kalau disohekan oleh Nasiruddin Al Albani seakan-akan itu yang apa inti kesohean itu di situ gitu. Padahal Nasiruddin Al Albani hanya sebagai ngumpulin kayak 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 mufti lah, kayak memberi fatwa gitu. Jadi bukan mustahid Ya, seperti mufti itu kan bukan mustahid, tetapi mengumpulkan pendapat-pendapat hukum syara kemudian merekomendasikan. Ini sebenarnya juga sama, cuma konsennya ke hadis. Mengumpulkan hadis-hadis ya, kemudian beliau membukukan hadis-hadis sahih gitu. Jadi bukan meriwayatkan ulang atau mengoreksi yang sudah diriwayatkan oleh ulama hadis. Jadi seringkali mengatakan ini disohehkan oleh Nasrul Al-Albani. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya ada dalam kumpulan hadis sahih yang ditulis oleh Nasrul Al-Albani benar gitu. Jadi beliau sebagai ulama hadis, bukan perawi hadis, bukan ya, mensohehkan atau mendoifkan. Jadi karena ketidakpahaman tentang itu jadi seringkali salah menilai dan bahkan kemudian seakan-akan kalau kita bisa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam Abu Dawud seakan-akan itu derajatnya di bawah gitu. Padahal ya. ya mereka punya otoritas di situ. Jadi hasilnya seperti itu. Itu yang malam ini rencananya ini. Kalau mudah-mudahan sih apa ini pada belum kumpul aja. Dan karena hujan kali kan. Ini juga suaranya
Pak Ustadz kelihatannya agak putus-putus tadi nih. Suaranya nggak terlalu jelas ya. Wah, tadi ada sempat putus-putus. Mungkin karena hujan besar, Ya. sinyalnya mungkin. Ya. Ini berapa orang hadir Kak? Belum. Belum ada. Nah, ini juga Kang, kalau kebanyakan hadis itu dari Anas bin Malik ya. Hmm. Itu kan jadi khodamnya Rasulullah tuh. Jadi banyak menerbitkan hadis. Hmm. Kang Soju juga nggak jelas suaranya ya. Putus-putus juga. Iya. Saya coba ini nanti, ini masih pakai HP. Hmm. Nanti kan biasa pakai laptop nih, lagi coba ngecas dulu tadi CF, habis baterainya. Saya biasanya pakai laptop. Terus itu mic-nya pakai apa mic-nya? Saya tetap pakai Langsung. ini kan. Enggak langsung saya. Ada kebetulan di ruang tamu saya sendiri ya. Saya mau Oh, mau lamaran itu anak saya yang nomor 2 minggu hari tanggal 16 ini. Rencananya nikahannya tanggal 9 September. oh gitu. Jadi anak-anak juga udah pada satu-satu tuh. Yang pertama udah nikah, yang ketiga udah nikah, udah punya rumah sendiri. Ini yang kedua. Yang keempat ini yang mau selesai insya Allah di TMB, Teknik Mesin Biosystems. Nah yang kelima ini tanggal 17 dikirim ke pesantren. Jadi tinggal berdua lagi nanti di rumah. Iyalah. Habis keluar kandang semua. Saya nge-share dulu ya ke grup. Khawatirnya dianggap liburan. Masih putus-putus ini. Pak Ustadz, kelihatannya sinyalnya nih. Iya, agak. Ini. Kita nunggu ya mungkin sampai 20.15 lah nggak apa-apa. Karena hujan. Assalamualaikum Pak Ustadz, cucu. Hujan, ya nggak Waalaikumsalam apa-apa. warahmatullahi. Rukso, Kang Muslim. Rukso. Sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Ini karena hujan kali jadi sepi. Oh, di Padahal- Samarinda panas nih ya cuy ya. Oh, oh iya Kak. Sama. Kalau Kang Musin di mana tinggal? Mana sama Samarinda. Rinda? Oh, Samarinda sama. Iya. Oh, yang dari Samarinda udah jauh. Ini yang Bogor ini kayak hujan besar. Sinyal mungkin lah kalau hujan mungkin pengaruh ke sinyal juga kan. Mungkin. Ini saya juga agak tersendat-sendat tadi. Kalau Pak Asam tuh di BRIN Pak ya? Saya di BRIN sejak BRIN. tahun lalu, Juni 2022. BRIN di mana? Pak Di Ustadz? Gedung Pusnoto di Bogor sini. Yang ini di Cibinong. Yang mantan bekas LIPI dulu. Bekas LIPI ya. Bekas LIPI Saya nggak dulu. tahu tuh, saya punya kenalan namanya
Kang Asep. Asep itu di BRIN juga, cuman di Cibinong atau di mana? Asep. Asep siapa? Asep siapa namanya ya? Asep. Rasanya dia di Gunung Batu. Karena Kita Asep di itu mana? banyak banget di BRIN. Iya. Ada Asep Nugraha, ada Asep Kurnia, Asep Asep siapa ya? Asalnya Asep dulu di Kementerian Pertanian, bukan? dulu di Kehutanan. Oh di Kehutanan, di Kehutanan. Di Kehutanan karena beda ini, beda organisasi risetnya beda. Jadi kalau saya kan di organisasi riset pangan dan pertanian, pertanian dan pangan. Yang dulu Kementerian Pertanian, dari Kehutanan sendiri itu. Ya kayaknya yang di Gunung Batu kan rasanya ya ada juga Kalau ya. kehutanan yang di BRIN yang dari Kementerian KLH ya pindah ke BRIN itu masih difasilitasi. Bekas kantornya masih bisa dipakai tuh. Itu bagus Kang Medi tuh. Kang Medi kan dari Sesbaknya Sekretaris Badan BSIP-nya itu Kang Medi Nur Semedi. Media. Nur bener ya Nur. Itu apa beliau yang ininya yang memfasilitasi jadi tidak seperti Kementerian Pertanian itu usir-usiran. Kebetulan kita kan perusahaan kerjasama sama BRIN mengenai masalah pengembangan tanaman gaharu itu loh Pak Ustadz. Oh iya. Nah, kebetulan nanganin tuh Pak Asep, terus Pak siapa ya Profesor tuh kok jadi lupa namanya saya. Angkatan kalau nggak salah angkatan 18 kah rasanya. Oh iya. Banyak memang di ini yang apa karena gabung begitu ini gemuk banget 36 kementerian dan lembaga digabung. Kalau Kang Asep itu rasanya angkatan 33 rasanya kalau dia. Tapi udah dokter dia tuh kan. Masih. Karena kalau di BRIN itu harus yang belum dokter misalnya S1, S2 itu harus kuliah lagi, harus ngambil dokter. Pak Maman, Pak. Kenal Pak Maman? Pak Maman. Kalau orang kehutanan saya nggak terlalu kenal. Nggak terlalu kenal ya. Karena beda ini kan, beda bekas kementeriannya dulu. Tapi pada waktu ada Monef di secara Zoom online itu dicampur semua, Pak Ustadz, termasuk di perikanan. Enggak, kalau bukan hanya Monef, kalau setiap hari Senin kan kita ini apel tuh gabung semua ribuan orang. Ya, kalau Monef yang terkait dengan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, seperti itu kan kita diundang juga dari pihak swasta yang ikut dengan BRIN itu kemarin tuh masalah sekitar setiap tiruan atau setiap semester itu Pak Ustadz itu. Itu campur dengan yang dari perikanan, yang dari pertanian juga ada. Tapi karena kita harus lintas apa dulu kan berdasarkan kementerian, kalau sekarang harus kolaborasi lintas OR, organisasi riset. Jadi memang di dalam kegiatan itu harus nyantumkan beberapa orang yang dari organisasi yang lain atau dari pusat riset yang berbeda gitu dalam satu OR. Jadi memang ya memang bagus sih sebenarnya, cuman ya tadi dari segi pendanaan yang berat karena walaupun banyak dananya kalau dibagi banyak orang ya tinggal sedikit. Ya. Jadi beda dengan kementerian dulu. Kementerian itu banyaknya kan top down ya. Kalau sekarang ini bottom up dan harus nyari sendiri dengan swasta. Ya. Jadi kamu sudah lama di sana di Samarinda? Ya, berapa? 6-20 tahun, Pak. 20 tahun. Lebih cuy ya. Dari tahun berapa, Cuk? Tahun 96 cuy ya. Cucu mas lebih 80. Istri asalnya dari mana Kang Musin? Istri sama dengan cucu, dapatnya dari Samarinda, sama-sama cucu juga Samarinda. Oh gitu. Jadi Kang Musin asalnya dari Jawa, dari ya saya kan ibu asli Jakarta Pak, bapak dari Madura Sumeneb. Kalau lamanya di Bogor dari mulai SMP Cibinong, SMA-nya SMA 1 sama cucu itu. Oh, jadi memang ini ya. Jadi bertetangga dari sejak di Bogor ya. Ya, dari mulai SMA dengan Pak Cucu ini.
Sampai kuliah sama-sama Sampai kehutanan. kuliah sama-sama kehutanan. Sama kehutanan. Berusaha juga sama, enggak beda. Dulunya sama, dulunya di Kalimantan juga Kang Cucu dulu. Sekarang udah pisah ya Kang Cucu ya. Luar biasa. Udah ada ini yang udah punya cucu, Kang? Belum. Saya belum. Kang Cucu itu bentar lagi tuh kayaknya tuh. Saya udah punya cucu 2 mau 3 nih. Mantu udah punya 2, ya, nanti insya Allah September yang ketiga, mantu yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi cepet tua, udah dipanggil abah. Ya, Kai, Pak. Kalau di sini Kai namanya. Di sana Aki, Iya. di sana Hah? Aki, di sana Aki. Aki. Aki kalau di Sunda Aki. Di Aki-aki. sini Kai itu. Iya, di sini Kai. Nah itu Mas Tendi tuh gabung loh. Namanya Nita tapi di dalamnya ada Mas Tendi tuh. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih nunggu karena hujan ini udah reda ini baru sekarang udah reda nih. Sinyalnya udah mulai stabil. Ini malah yang dari Samarinda yang sudah gabung dari tadi. Dan sudah malam ya Samarinda mah ya. Ya, Udah hampir jam 9. Udah jam 9 nih ya. Kalau sudah jam 9 cuy ya? Oh, udah jam 9 lebih lah. yang lebih Jam 9 aman. lebih. Aman. Saya bilang tadi mungkin ya kita tunggu sampai 8:15 lah karena pas hujan. Biasanya nyusul-nyusul. Ya masing-masing mungkin juga ada kesibukan mungkin Pak Ustadz ya. Iya. Ya itu. Kalau kesibukan sebenarnya sih pasti teman-teman juga sama sibuk. Saya juga sama, cuman kalau saya kalau sudah komit ya, upayakan istiqomah kecuali ada hal-hal yang sulit untuk dikompromikan gitu ya. Jadi selama kita masih bisa dikompromikan ya, yang sudah terjadwal itu harus kita lakukan karena gimana ya, istiqomah ini kan hal yang paling penting ya. Kalau kita ngikuti ayat Al-Qur'an kan. Jadi istiqomah itu sebagai jaminan kita menjadi orang yang mulia itu kalau istiqomah. Jadi innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi istiqomah itu bukan hanya sebatas motivasi ya, tetapi sebuah keharusan. Kan Rasul mengatakan ittaqullah tsumma istaqim. Takwalah engkau kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi istiqomah itu yang menjadikan ketakwaan itu sempurna. Jadi penyempurnaan ketakwaan itu adalah istiqomah dalam ketakwaan itu. Sehingga ada jaminan kalau kita istiqomah itu akhir hayat kita itu husnul khotimah. Karena kalau tidak istiqomah kita nggak tahu ini. Jadi jig-jag kita hidupnya ya. Kadang baik, kadang jelek. Yang sudah baik juga kadang dikerjain, kadang ditinggalkan macam-macam. Itu biasanya susah. Tidak ada jaminan di akhir hayatnya jadi husnul khotimah. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah maka bertakwa istiqomah. Takwa itu apa? Melaksanakan kebaikan, perintah atau meninggalkan larangan. Intinya kalau takwa itu melaksanakan perintah ya, itu yang wajib atau yang sunnah. Kemudian istiqomah. Nah, kalau istiqomah itu insya Allah nanti di akhir hayat kita, kapanpun akhir hayat kita, ya kita sedang melakukan kebaikan itu. Gitu. Makanya ini yang paling berat memang. Berbuat baik itu bisa kita lakukan, tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang berat. Makanya upayakan ya, walaupun dalam kondisi susah ya, atau tadi kita sibuk macam-macam, bismillah. Mudah-mudahan istiqomah itu ya memberikan atau menyempurnakan kebaikan yang kita laksanakan. Walaupun sedikit ya. Jadi alhamdulillah ini sudah kita sudah pertemuan itu bahasa Arab dulu 21 pertemuan. Ya. Terus memahami bahasa Al-Quran itu 50
pertemuan ya. Nah, kemudian karena kemarin dimulai dari membahas tentang ilmu waris ya. Kemudian saya rubahlah sekarang ini kajian Islam tematik gitu ya. Jadi tematik ini ya kita baru 5 ini yang kelima. Mudah-mudahan juga bisa istiqomah. Nanti kalau seandainya yang tema-tema itu kita selingi juga dengan kembali ke memahami Al-Qur'an. Karena intinya ya kita mempelajari itu intinya mempelajari Al-Qur'an. Nah, malam ini kita ingin coba memperkenalkan tentang hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa ya sharing saya ini bisa memberikan pencerahan lah. Ya. Minimal ini sebagai amanah ilmu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Walaupun saya yakin teman-teman juga banyak sudah mengenal ya tentang ulumul hadis ya atau ilmu tentang hadis. Kang Cucuk kayaknya sudah ada sekitar 15, kita bisa mulai. Oke Kang, kita mulai aja ya. Suara saya kedengeran Kang? Saya ada Ya. sedikit. Ini kan pakai ini headset dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengikuti kajian Islam tematik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pejuang sampai zaman. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian Islam tematik ini, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kepada mulai kajian Islam tematik ini silakan kepada Ustaz Kam untuk memulainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga ya, istri, anak, suami mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang usia dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Alhamdulillah pada malam hari ini ya sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan, kita mengkaji Islam yang sebelumnya kita belajar bahasa Arab, dilanjutkan dengan memahami Al-Qur'an. Kemudian sekarang kita mencoba untuk kajian Islam tematik, maksudnya berdasarkan tema-tema tertentu yang kita tetapkan. Pada hari ini saya ingin membahas, jadi judulnya mengenal hadis Rasulullah SAW, atau lebih tegasnya kita coba berkenalan dengan ilmu hadis. Jadi ilmu terkait dengan hadis. Kenapa ini yang latar belakangi kenapa ini dibahas? Karena seringkali kita di masyarakat sering berargumentasi dengan mengatakan ini hadis sahih, ini hadisnya dhaif. Kemudian ada yang mengatakan bahkan ada ulama ulama mujtahid katanya menggunakan hadis dhaif dan seterusnya. Dan juga ada yang mendeklarasikan bahwa ada seorang ulama hadis tetapi diposisikan seperti perawi hadis.
bisa disohehkan oleh imam ini ya. Ini soheh menurut imam ini, padahal imam itu adalah ulama hadis yang hidup pada abad ke-15, pada ke-15 Hijriah maksud saya, pada abad ke-21 gitu ya. Sementara perawi hadis yang meriwayatkan atau yang membukukan hadis itu memang pada generasi tabi'in. Jadi pada kurun waktu ya sekitar 250 sampai 300 Hijriah ya tahunnya gitu. Jadi sangat jauh banget, sementara kita sekarang ini sudah 1444. Jadi kalau ada ulama hadis yang lahirnya atau hidupnya pada 1400-an, 400 atau 1350 ke sini, itu tidak bisa disetarakan dengan perawi hadis. Sehingga kecenderungan orang berargumentasi dengan hadis ini disohehkan oleh syekh siapa gitu ya, yang seakan-akan syekh itu menjadi perawi hadis baru gitu ya, atau syekh itu seakan-akan sebagai pengoreksi ya kesohehan hadis-hadis yang dulu telah diriwayatkan oleh perawinya. Itu menurut saya itu sesuatu pendapat yang keliru, karena hebat apapun ulama hadis itu tidak mungkin disamakan dengan perawi hadis ya. Jadi berdasarkan itulah maka kita mungkin perlu berkenalan dengan ilmu hadis ya. Jadi pengertian hadis itu adalah kalau dari bahasa artinya hadis itu hal yang baru. Jadi makanya kalau kaitannya dengan membuat yang baru sering disebut dengan kullu muhdasin, orang yang membuat hal yang baru ya, atau muhdasat itu hal-hal yang baru ya. Tapi tentunya hadis di sini ya yang dimaksud adalah hal-hal yang dasar bahasa, hal yang baru maksudnya tidak ada di dalam Al-Quran gitu ya, atau lawan dari kodim itu yang terdahulu. Tetapi kita tidak menggunakan definisi itu berdasarkan bahasa, sehingga hadis itu harus mengikuti istilah para ahli hadis atau istilahi namanya. Menurut orang ulama hadis, bahwa hadis itu adalah kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Atau ada yang mengatakan kullu ma sudiro ila rasulillah min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, atau bahkan yang masukkan sifat beliau. Sifat beliau itu juga dimasukkan ke dalam hadis. Walaupun ada ulama yang tidak masukkan sifat ya, tapi kaitan dengan ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Tapi apapun itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah itu adalah hadis. Dan hadis itu satu di antara dalil syara. Ya, kita sudah paham dalil syara itu sumber hukum dalam Islam itu pertama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini pasti dari Allah. Ya, kita sudah bahas minggu lalu bahwa ayat-ayat tanziliyah itu dipastikan dari Allah, dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah itu sebagaimana yang beliau terima dari Allah. Jadi Al-Quran itu teksnya ya, jadi isinya, redaksinya itu dari Allah. Jadi Rasulullah SAW hanya menyampaikan, hanya tabligh ya, menyampaikan apa adanya. Sehingga Al-Quran itu mukjizat karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang semisal. Membuat yang semisal Al-Quran maksudnya membuat apa? Membuat susunan kata atau pilihan kata, susunan kata dalam kalimat, kemudian nilai bahasanya, kedalaman maknanya, dan konsistensinya. Dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah itu konsisten selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu bahasanya konsisten. Kenapa? Kan itu kalamullah, bukan bikinan Rasul. Jadi redaksi dan juga isinya, teks dan konteksnya itu langsung dari Allah. Ya, yang walaupun disampaikan kepada para sahabat melalui lisan Rasul. Ya, tapi tidak ada campur tangan sedikit pun intervensi dari Rasulullah SAW, walaupun beliau yang menyampaikannya. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu kemudian dihafal pada generasi sahabat, kemudian biasa mereka menghafal itu kemudian menghatamkan. Jadi tadabur, tadarus, dan tadabur, mengkaji dari depan sampai ke belakang, dan biasa mereka menghatamkan Al-Quran. Sehingga
ribuan sahabat itu hafal hatam walaupun belum ada mushaf. Kemudian hafalan dan hataman mereka itu juga diajarkan kepada anaknya, pada generasi berikutnya, itu generasi tabi'in. Dan ribuan orang juga, bahkan lebih banyak lagi yang kemudian menghafal kemudian menghatamkan. Lebih-lebih lagi pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, pada masa Utsman bin Affan itu dibukukan, jadikan mushaf. Kemudian mushaf itu dicetak, disebarkan, kemudian diajarkan. Sehingga dipastikan Al-Quran itu dari Allah 100%, artinya mutawatir. Pasti dari Allah, mutawatir, tidak ada perubahan. Jangankan satu ayat, satu surat, atau satu ayat, satu huruf pun, bahkan satu sakal pun tidak terjadi perubahan. Dan Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Dan sampai sekarang ribuan orang menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah sama, dari bangsa manapun, berbahasa apapun, ternyata hafalan itu terjaga dan sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan. Nah, berbeda dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah itu wahyu dari Allah, karena Allah berfirman, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, hanya saja bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran redaksinya, jadi isinya, substansinya dan redaksinya dari Allah. Kalau hadis Rasulullah SAW itu redaksinya dari Rasul, isinya wahyu. Isinya wahyu, tetapi redaksinya itu dari Rasul. Dan ketika turun Al-Quran, Rasulullah wanti-wanti tidak boleh mencatat dan menghafal hadis. Jadi yang dibolehkan oleh para sahabat adalah mencatat, menghafal Al-Quran. Sedangkan hadis, artinya yang disandarkan pada beliau, itu tidak boleh dicatat. Ya kalau mengingat ya pasti, karena para sahabat tahu persis ya, mereka melihat, mereka mendengar dan seterusnya. Mereka menghafal pasti, tetapi Rasulullah wanti-wanti tidak boleh mencatatnya, karena khawatir nanti akan masuk ya, akan masuk ke selip atau bagian dari dianggap bagian dari Al-Quran. Dan itu mereka paham betul, jadi paham betul. Dan karena hadis itu disandarkan kepada Rasul, baik ucapan, perbuatan atau takrirnya, sementara yang berinteraksi dengan Rasul adalah sahabat. Dan sahabat itu ada yang senantiasa atau lebih banyak interaksi dengan Rasul, ada yang kadang-kadang saja berinteraksi, atau ketika Rasulullah menyendiri ya tentunya, atau misalnya dengan keluarga yang sifatnya pribadi, privasi beliau, ya tentunya tidak ada sahabat yang menyertainya. Sehingga karena tidak semua sahabat itu selalu senantiasa 24 jam dengan Rasul, maka kadang-kadang kejadian didengar oleh sahabat ini tidak didengar oleh sahabat yang lain, atau dilihat oleh seorang sahabat tapi tidak dilihat orang, atau ketika mereka mendengar kemudian beda persepsi, atau beda redaksinya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dari Rasul itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, kemudian ketika ada suatu masalah dan mereka juga tidak bisa langsung, karena tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran, maka kemudian mereka merefernya kepada Rasulullah, baik kepada ucapan Rasul, karena fungsi ucapan Rasul itu memperjelas isi Al-Quran atau memerinci isi Al-Quran, atau apa yang dilakukan oleh Rasul itu justru pelaksanaan dari Al-Quran. Sehingga ketika kemudian mereka ingin menjelaskan tentang suatu masalah, mereka merefer, aku pernah melihat, misal ro'a itu, aku pernah melihat, atau aku pernah mendengar, sami itu. Jadi sahabat mengatakan, aku pernah mendengar, aku pernah melihat, kami ada beserta Rasul, kemudian terjadi kejadian tertentu dan seterusnya. Itulah kemudian generasi pertama yang disebut dengan perawi atau meriwayatkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, ada yang mereka saksikan. Ya. Kemudian kepada siapa mereka menceritakan atau meriwayatkan, sebutnya menyampaikan itu kepada generasi berikutnya, yaitu ke anaknya, yaitu tabiin. Ya, tabiin. Kemudian tabiin juga sama. Ya, tabiin kemudian juga di samping mereka menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mereka juga menyampaikan apa yang mereka dengar dari bapak mereka, kemudian dari Rasulullah. Ya, kemudian generasi
tabi'in ini, generasi kedua ini kemudian menyampaikan, menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Dan kemudian mereka juga menyampaikan apa yang mereka dengar dari bapak mereka. Kemudian mereka menyampaikan kepada anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anaknya ini generasi tabi'in. Kemudian sering menjelaskan dari bapakku, dari kakekku, dari Rasul gitu. Nah, ini disebut dengan para perawi. Jadi urutannya itu. Maka dari itu hadis itu bisa kemudian bisa beragam karena bisa terjadi bias. Nah, maka pada generasi tabi'in muncul kemudian bias ya, hadis-hadis Rasul. Ada yang membuat-buat seakan-akan dari Rasul, padahal bukan dari Rasul. Ada karena motivasi politik, ada yang motivasinya karena ingin memotivasi untuk rajin ibadah, dan seterusnya. Maka muncullah kemudian hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang kemudian direspon oleh para ilmuwan atau para ulama yang terkait, yang concern dengan hadis Rasul. Maka kemudian pada generasi tabi'in itulah ya bermunculan para ulama yang khusus menelusuri hadis-hadis ini, apa benar dari Rasul. Jadi apa benar dari Rasulullah. Maka itulah yang terjadi. Maka pada generasi itulah kemudian mereka mencoba untuk mentakhrij atau mentadwin ya. Jadi untuk menyusun, untuk mengeluarkan hadis ini dan dengan statusnya, apakah bisa dijadikan argumentasi atau kuat dan lemahnya ya, atau tidak bisa dijadikan argumentasi atau hujah atau dalil dan seterusnya. Nah, lalu ada, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada bagaimana kaitannya dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini wahyu dari Allah. Kemudian ketika menyampaikan Rasulullah SAW itu menisbatkan kepada Allah. Jadi Allah berfirman gitu. Tetapi redaksinya itu yang nyusun itu Rasul. Sehingga ini yang membedakan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an redaksi ya dan isinya itu dari Allah langsung. Tapi kalau hadis qudsi ya redaksinya dari Rasul tetapi dinisbatkan kepada Allah. Ya contoh misalnya mengatakan contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala, Allah telah berfirman, ana inda dzanni abdi bi misalnya. Jadi dinisbatkan bahwa aku Allah ada pada prasangka hambaku kepadaku misalnya. Jadi padahal ini dari hadis Rasul, tapi Rasulullah menisbahkan ucapan itu dari Allah. Dan karena redaksinya dari Rasul, maka itu dimasukkan ke dalam hadis, bukan termasukkan ke dalam Al-Quran. Kalau redaksinya dari Al-Quran, itu tidak mungkin dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah SAW. Ini tentang hadis qudsi. Nah, kita balik lagi ke inti pembahasan kita. Jadi hadis itu ada komponen utamanya, ada 3. Yang pertama adalah matan. Jadi yang di tengah ini matan. Matan itu isi teksnya atau redaksinya. Kemudian ada rawi. Rawi itu yang menyampaikan, yang menceritakan, yang mengajarkan. Itu tentunya generasi pertama dari sahabat. Kemudian sahabat kemudian meriwayatkan kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in. Dan pada satu tobakoh pun, misalnya sahabat bisa saling mengajarkan dengan sahabat yang lain. Atau di antara tabi'in saling mengajarkan kepada para tabi'in juga pada tobakoh yang sama. Demikian pula pada masa tabi'in, generasi ketiga juga saling mengajarkan di situ. Itu namanya perawi. Nah, kemudian ada sanad. Sanad itu adalah proses penelusuran. Jadi kurang lebih kalau kita buat analog seperti ini, jadi kalau rawi itu yang ke bawah, jadi dari Rasulullah ke sahabat, kemudian sahabat ke tabi'in, kemudian tabi'in kepada tabi'in. Itu namanya periwayat dari sahabat kemudian berturutan ke bawah. Itu namanya perawi. Jadi perawi generasi pertama ada, misal contoh di sini misalnya Abu Rahman, maksudnya Abu Hurairah. Kemudian perawi keduanya adalah Muhammad ibnu Sirin. Kemudian perawi ketiganya misalnya Hisam ibnu Hasan, kemudian Hamad ibnu Salamah, kemudian Musa, kemudian Abu Dawud. Nah, kalau sanad itu kebalikannya.
kesanad itu dihitungnya dari perawi terakhir, maksudnya dari yang mengumpulkan atau sebagai mukharijnya, yang mengeluarkan hadis itu sebagai mukharijnya. Kemudian sanad yang pertama adalah perawi yang kelima, kemudian sanad kedua perawi yang keempat, dan seterusnya. Jadi kebalikannya. Ya, dan ini sebenarnya bisa bolak-balik lah, bolak-balik. Perawi itu yang ke bawah, yang menyampaikan, sedangkan sanad itu yang disandarkan. Jadi kita balikan ke atas, itu dari siapa, dari siapa. Jadi kalau misalnya dari Musa dari siapa? Dari Hamad bin Salamah, itu namanya sanad. Dari Hamad bin Salamah kemudian kepada Hisam dari siapa? Dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Rasul. Itu sanad. Jadi riwayat ke bawah, sanad ke atas. Jadi matan ini yang dipertegas lagi, matan adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis, artinya redaksi hadisnya yang diterima oleh mukharij atau disebut perawi ya. Perawi juga, karena semua urutan ini perawi semua, jadi meriwayatkan. Jadi, tapi meriwayatkan yang mengumpulkan, yang menilai, itu disebut mukharij atau mudawin. Kemudian perawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima dan memindahkan hadis. Sedangkan sanad adalah rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Jadi diurutkan. Sumber primernya siapa? Dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita telusuri itu, maka perawi hadis itu hanya ada 3 generasi saja. Yang pertama generasi sahabat, itu kalau Masehi sekitar 570 sampai 632 Masehi, atau karena sebelum hijrah itu, sebelum hijrah itu walaupun disebut sahabat, itu biasanya meriwayatkan itu yang sudah ada, yang hidup dengan Rasulullah dalam keadaan sudah stabil, yaitu ketika sudah berhijrah di Madinah. Makanya dihitung sahabat itu yang hidup pada fase tahun 1 sampai 49 atau 5 Hijriah. Walaupun ada Anas bin Malik, itu sahabat Rasul yang ketika usia 10 tahun dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah untuk jadi jadi pembantunya Rasul. Kemudian oleh Rasulullah ya bukan hanya jadikan pembantu, tetapi jadikan seperti anak sendiri. Jadi dididik dan dekat belum, karena Anas bin Malik itu melayani Rasul selama 10 tahun. Jadi ketika Rasul wafat, beliau usianya 20 tahun dan didoakan khusus oleh Rasulullah agar umurnya panjang, agar hartanya banyak dan anaknya banyak. Ternyata doa Rasul dikabulkan. Jadi Anas bin Malik itu yang di antara para sahabat yang umurnya panjang, ya beliau umurnya lebih dari 100 ya, ada mengatakan 120-an tahun baru meninggal, dan anaknya banyak, keturunan banyak. Ada yang mengatakan anak cucunya itu sampai di atas 100 orang gitu. Kemudian harta juga sangat banyak. Itu Anas bin Malik. Tetapi mereka hidup sekitar ya di bawah tahun 50 Hijriah. Itu sahabat. Kemudian yang berikutnya ada tabi'in. Tabi'in itu ya kalau punya ukuran sekitar 100 per abad ya. Jadi tabi'in itu dari 50 sampai 169 atau 170 Hijriah. Ya, walaupun itu ada overlapping karena ada sahabat yang masih kecil pada saat ketika hidup Rasul, ada juga di antara tabi'in yang sudah menginjak dewasa ketika bertemu dengan sahabat gitu ya. Dan seterusnya. Jadi overlapping ini kira-kira sekitar 100 tahun. Jadi generasi tabi'in itu 50 sampai 170 Hijriah, atau tabi'in sekitar 170 sampai 270 Hijriah. Dan perawi itu hidup di sini. Di sini. Jadi periwayat hadis pada tingkat sahabat yang kita kenal ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Anas bin Malik, ada Umar bin Khattab, ada Abu Asy'ari ya, dan seterusnya banyak ya. Kemudian periwayat hadis pada tingkat tabi'in ada Umayyah bin Abdullah bin Khalid, ada Sa'ad bin Musayyab, Abu Sirin dan seterusnya. Kemudian ada periwayat hadis pada tingkat mudawin, maksudnya pada mukharij tadi, itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi tidak, setelah itu generasi berikutnya tidak ada lagi periwayatan. Jadi sudah stop di sini, stop di sini. Jadi yang dikenal ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Kalau saya bikin angka 7 ya, yang 7 itu urutannya pertama Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Anas bin Malik ada 2.286 hadis. Aisyah ini luar biasa, ini hikmah Rasulullah menikahi wanita
yang masih muda dan cerdas itu menikahi Aisyah, dan dari Aisyah itulah kemudian diriwayatkan banyak hadis terkait dengan kehidupan pribadi Rasul. Ya, andaikan tidak ada Aisyah nih, bagaimana kehidupan pribadi Rasul ini sulit. Dan melalui Aisyah inilah kemudian disampaikan banyak hal terkait dengan kebiasaan Rasul secara privatnya beliau. Itu beliau Aisyah ini meriwayatkan 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas juga, ya, walaupun beliau dikenal sahabat yang masih muda waktu ketika bertemu dengan Rasulullah, tapi kecerdasannya luar biasa. Beliau meriwayatkan ada 1.660 hadis kurang lebih. Jabir bin Abdullah juga sekitar 1.540 hadis. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini 1.170 hadis. Sedangkan pada perawi hadis yang mukhorijnya, jadi yang terakhir yang membukukannya, ya, kita kenal, dan ini semuanya hidup pada kurun waktu kalau hijriah ya, itu sampai paling muda itu 303 hijriah, jadi seperti Imam An-Nasai ya. Jadi artinya itu kalau hitung dari sekarang 1440 hijriah. Jadi para perawi yang terakhir yang membuka hadis, yang menyeleksi hadis, kemudian menilai hadis itu 1.100 tahun yang lalu. Jadi sehingga kemudian tidak bisa hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para perawi ini kemudian dikoreksi, dibatalkan, karena ini sudah dinilai, sudah diinikan. Terlepas kemudian penilaian itu kemudian dianggap dipakai atau tidak oleh para ulama yang datang sesudahnya. Tetapi itulah hasil karya mereka. Jadi hasil karya mereka itu tidak bisa, siapapun tidak bisa mengoreksinya. Jadi seperti itu hasil karya mereka. Yang kemudian kita misalnya lebih menguatkan kalau ada hadis yang diriwayatkan ini kemudian ada berhadapan dengan hadis Sahih Bukhari misalnya. Kenapa kok lebih didahulukan kalau misalnya ada yang bertentangan antara hadis-hadis yang diriwayatkan para imam ini? Karena begitu ketatnya Imam Bukhari membuat standarisasi atau ketika menentukan uji kompetensinya perawinya itu sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau imam yang lain itu lebih ringan ya, tidak seketat Imam Bukhari. Sehingga kemudian para ulama terdahulu atau ulama sekarang sepakat bahwa Imam Bukhari itu sebagai perawi hadis yang didahulukan kalau terjadi pertentangan. Tetapi kalau tidak ada pertentangan, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi ini itu harus digunakan. Maka itu tidak boleh kita kemudian mengatakan ini kalau kalau hadis Bukhari, Sahih Bukhari saya terima, tapi kalau Sahih Ahmad bisa enggak, atau Sahih Ibnu Majah bisa enggak seperti itu. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh para perawi ini sesuai dengan penilaian mereka itu berlaku jadi sebagai dalil gitu. Jadi ini 7 perawi hadis yang dikenal ya. Nah, balik lagi tadi bentuk periwayatan itu, makanya hadis kalau misalnya ada di teksnya ya, di buku hadisnya itu biasanya menyebutkan perawinya atau menyampaikan sanadnya. Jadi kalau perawi itu dari atas ke bawah ya, kalau sanad berarti dari bawah ke atas. Jadi biasanya kalau hadis itu sebelum matannya keluar itu disebutkan dari mana, misalnya dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis an Musa an Hamad bin Salamah an Hisham ibnu Hasan an Muhammad ibnu Sirin an Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala, atau sami itu Rasulullah SAW qala. Jadi biasanya disampaikan juga sanadnya, jadi disampaikan aja, perawinya disampaikan. Tetapi yang kita terima biasanya langsung, atau sekarang ini banyak kita menggunakan langsung qala Rasulullah, atau paling banter an Abi Hurairah. Jadi perawi yang pertama, generasi pertama saya disebutkan. Nah, kemudian sedangkan perawi terakhir di dalam kurung terakhir rawahu Bukhari atau rawahu Muslim atau muttafaq alaih gitu ya, dalam kurungnya di belakang. Tetapi yang perawi yang disebutkan dari sahabatnya. Jadi an Abi Musa atau an Umar bin Khattab radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala gitu, dan seterusnya. Jadi itu hadis yang sampai ke kita. Ya. Kenapa saya jelaskan ini sebenarnya bagi kita yang penting matanya dan statusnya, karena sudah dinilai ya, nggak usah
nggak usah prosesnya gimana atau panjang itu. Biasanya memang orang-orang yang concern mempelajarinya saja lah, atau ilmu ulumul hadisnya. Tetapi bagi kita yang tinggal pengguna ya sebenarnya cukup matanya, atau kita mengatakan ini di sahih, ada sahih menurut Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya udah ya. Itu juga sudah cukup, lebih dari cukup bahkan. Nah, hasil penelusuran para ulama, para perawi ini kemudian menghasilkan klasifikasi seperti ini. Jadi hadisnya dari Rasulullah, kemudian berdasarkan nih jumlah tadi perawinya. Kalau pada generasi sahabat itu banyak sekali, ada yang mengatakan lebih dari 10 orang menyatakan meriwayatkan hadis itu. Kemudian ketika turun ke generasi berikutnya, ke Tabaqah misalnya tabi'in, itu lebih dari 10 juga. Kemudian di generasi berikutnya tabi'in juga lebih dari 10. Dan mereka tidak pernah berkumpul, tidak pernah bertemu, bahkan tempat tinggalnya sudah menyebar kemana-mana, gitu ya. Tetapi riwayat yang disampaikan itu sama persis, tidak ada perbedaan, itu namanya mutawatir. Itu namanya hadis mutawatir. Di mana mutawatir itu sudah qat'i, pasti dari Rasul. Kalau pasti dari Rasul, berarti pasti dari Allah gitu ya. Maka derajatnya ini derajat yang sudah pasti. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Itu kalau tiga generasi itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan batasnya sekitar 10 atau lebih, minimal 10. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Tetapi kalau tidak memenuhi itu, bisa jadi di kalangan sahabat ada 10, tapi di kalangan tabi'in kurang, misalnya ada cuma 5 orang. Di kalangan misalnya tabi'in misalnya 8 orang. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai mutawatir. Ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan walaupun kecil itu ada ragu sedikit ya, ada sak. Maka disebut yang tidak memenuhi syarat mutawatir disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis ahad itu bukan satu orang, enggak. Bukan satu orang, tapi di antara satu tobako, satu generasi, ada yang tidak mencapai kriteria sebagai mutawatir. Ada yang jumlahnya tidak cukup. Karena mutawatir juga ada definisi para ulama hadis juga berbeda ya. Ada yang mengatakan 10 atau lebih, ada yang mengatakan 5 atau lebih gitu. Sehingga kalau kurang dari standar itu masuk ke dalam hadis ahad. Nah, maka dari itu hadis ahad pun dibagi lagi nih berdasarkan jumlah. Kalau misalnya di sahabat 1 orang, ya. Di tabi'in misalnya ada 20 orang. Kemudian di tabi'in hanya 5 orang, itu disebut dengan hadis masyhur. Atau misalnya di sahabat hanya 2 orang, di tabi'in hanya 2 orang juga, di tabi'in ada misalnya 10 orang, maka disebut dengan hadis masyhur. Hadis masyhur itu bagian dari hadis ahad. Artinya tapi tidak memenuhi kriteria sebagai mutawatir. Jadi seakan-akan mutawatir tapi sebenarnya tidak sampai mutawatir, itu hadis ahad. Atau aziz itu tidak sampai masyhur tetapi juga bukan juga gharib ya. Artinya dia ada beberapa orang lah di setiap tabaqah ini. Nah, sebenarnya gharib ini adalah hadis yang dari sahabat 1 orang, di tabi'in 1 orang, dari tabi'in 1 orang. Jadi semuanya 1 orang, namanya hadis gharib. Ini terkategori hadis ahad dari segi hitungan perawinya nih, jumlah perawinya setiap generasi. Nah, sedangkan dari hadis ini dari segi bisa diterima atau tidaknya atau kuat lemahnya, maka dibagi 2, ada makbul, ada mardud. Yang makbul yang diterima maksudnya itu yang sahih dan hasan. Sedangkan yang tertolak itu yang dhaif. Nah, sahih ini berarti kalau kriteria pasti tidak mutawatir. Dan juga bisa jadi sahih ini bisa jadi masyhur, ya, bisa juga ajiz, ya, tapi sahih gitu ya. Sahih itu menurut kriteria masing-masing perawinya. Kalau Imam Syafi'i yang namanya sahih itu pertama harus adil pasti itu. Yang kedua harus dobit. Dan dobitnya itu ketat. Jadi yang hafalannya kuat itu sekaligus juga dia yang orangnya memang cermat. Jadi bukan hanya cerdas tapi cermat dan warok, hati-hati benar. Jadi tidak pernah lupa. Jadi kalau sekarang orangnya perfeksionis gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh ada yang salah gitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau Imam Bukhari, yang namanya yang sahih itu perawinya itu harus memang adil, harus dobit.
Dobit dan dobitnya juga harus ketat banget gitu, tidak pernah lupa, tidak pernah salah gitu. Walaupun mungkin ini maksudnya tidak lupa dan salah dalam kaitan riwayat hadis ya. Kalau salah yang lain ya atau lupa yang lain boleh, maksudnya lupa, misalnya lupa apa yang namanya manusia kan tempat lupa dan salah gitu. Tetapi kaitannya dengan hafalan anak hadis, dia tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Itu intinya yang dobit. Nah, hasan itu di bawah itu, di bawah kemampuan perawinya, di bawah kriteria soheh, orang-orang yang soheh. Itu hasan. Yang selalu doib ini memang ada macam-macam doib ini. Doib ini ada yang apa? Ada dari redaksinya, ada dari si rawinya yang mungkin pernah bohong atau macam-macam lah. Makanya ini cerita tentang doib itu bukan hanya maudhu, bukan hanya bikin-bikinan, tetapi juga bisa macam-macam, bisa mudalas, bisa mungkoti, bisa mursal, bisa bisa ada sad di situ, bisa ada celah, ada kemudian perkataannya yang aneh dan seterusnya itu. Ini tentang dhaif, tapi kita tidak akan membahas lebih dalam tentang yang dhaif ini. Nah, yang kemudian yang kita terima kalau terkait dengan akidah itu yang digunakan harus yang mutawatir saja. Maksudnya gini, kalau bukan ditolak enggak. Jadi kalau seandainya ada orang menolak hadis mutawatir dan itu terkait dengan akidah, maka bisa jadi orang itu kafir. Tetapi kalau dia misalnya berargumentasi dengan hadis yang ahad, kemudian hadisnya sahih nih, kemudian dia menolak misalnya, tidak memakai itu, maka kita katakan dia berdosa. Tetapi tidak bisa dia dikatakan sebagai orang kafir. Karena memang hadisnya ini tidak mutawatir, hadisnya dari ahad. Ya. Jadi kalau hadisnya itu terkait dengan akidah ini, hadis ahad, dan dia sahih atau hasan, wajib diamalkan, wajib terima. Tetapi kita tidak bisa menghukum orang yang tidak menggunakannya, tidak menerima sebagai orang kafir. Tetapi orang yang bermaksiat, berdosa saja. Nah, sementara dalam kaitan dengan hukum syara, maka bukan hanya mutawatir, tetapi yang makbul ini harus dipakai, harus digunakan. Yang sahih, yang hasan, mutawatir, sahih, hasan ini wajib diamalkan dalam hukum syara, bukan dalam masalah akidah ya, dalam hukum syara itu boleh. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan yang dhaif? Nah, ini nanti kita bahas. Yang dhaif itu berbeda pendapat juga digunakan untuk apa. Nah, contoh mutawatir ini kita bayangkan dalam generasi sahabat ada misalnya 4 di sini sampaikan, tapi lebih dari 4, biasanya ada sampai 10 yang mengatakan 10. Dari generasi tabi'in juga sama gitu. Nah, di tabi'in itu banyak sekali, baru kemudian nyampe ke Imam Bukhari, nyampe ke Muslim misalnya. Maka hadis yang setiap tobaqo ini banyak jumlah yang meriwayatkannya, maka disebut dengan hadis mutawatir. Nah, kemudian hadis masyhur berbeda. Hadis masyhur bisa jadi tobaqo sahabat hanya 1, kemudian tabi'in 1, di tabi'in misalnya banyak di sini. Banyak sekali, kemudian sampai ke Muslim, sampai ke Bukhari. Hadis ini masuk ke dalam hadis ahad, tetapi masyhur. Jadi seperti sangat terkenal, masyhur itu sangat terkenal, sehingga dianggap sebagai atau mirip-mirip dengan mutawatir, padahal tidak sampai derajat mutawatir. Nah, kemudian bisa jadi ini perbedaan menelusuri sanadnya bisa jadi mengakibatkan hadis redaksinya sama, matannya sama, tetapi yang satu mengatakan sahih, yang satu bisa mengatakan dhaif. Misalnya contoh seperti ini. Hadis misalnya dari beda sanad nih. Dari sama-sama dari Ibnu Umar misalnya, atau dari yang satu dari Ali. Ya, kemudian di kalangan tabi'in sama, di kalangan tabi'in sama, ada juga. Pas ini mohon maaf, ini bukan sahabat di bawah ya. Jadi misalnya yang tabi'in ini ada beberapa orang, kemudian di tabi'in berikutnya ada yang lebih tua, kemudian ada tabi'in, kemudian di tabi'in juga ada. Begitu pas di sahabat, yang satu menemukan dari Abu Hurairah, yang satu enggak menemukan. Maka bisa jadi yang menurut sanad A ini sahih, menurut sanad B ini bisa jadi dhaif karena tidak menemukan di sini, ada yang hilang. Sehingga bisa penilaian hadis itu matannya yang sama, bisa jadi berbeda penilaiannya karena silsilah urutan perawi atau penelusuran dari sanadnya berbeda. Jadi makanya wajar kalau bisa redaksi sama, kok menurut ini sahih, menurut ini dhaif dan seterusnya. Jadi bukan berarti itu salah. Tapi karena tadi di dalam penelusurannya yang kemudian bisa jadi berbeda jalur,
sehingga mendapatkan, atau misalnya kriteria para perawinya ini ketika menilai ini sikoh, dobit, hafalannya kuat, atau misalnya ketika dia tidak ini lemah dan seterusnya, masa bisa hasil penelusurannya juga bisa dianggap lemah. Ada yang mengatakan itu soheh, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan doib. Nah, terkait dengan berhujah dengan yang doib ini, memang para ulama berbeda pendapat. Minimal ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh berargumentasi dengan hadis doib. Sebagai misalnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu paling keras. Nggak dipakai gitu ya. Nggak bisa dihujah. Itu yang pertama. Itu strict banget gitu ya. Tetapi pendapat ulama yang kedua, dan ini yang menurut saya sih bijak banget gitu ya. Jadi dia mengatakan qad ajaza ba'dul ulama'i riwayat al-hadisi dha'ifi min ghairi bayanin dha'ifihi bisyurutin. Awalan ayyakuna al-hadisu fil qisasi awil mawadi'i mawaidi awil fadailil a'mali awil nahwi dzalika mimma yata'allaqu biwasfihillahi wal aqaidi wala bil halali wal harami wa sa'iril ahkam syariah. Wala yakunal hadisu maudu'an aw dha'ifa syadidud dha'fi. Jadi sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat. Pertama, hadis tersebut berisi kisah. Kalau tentang kisah boleh. Kisah boleh. Karena saya pernah nyampaikan kisah, kemudian ada yang interupsi. Ustadz, itu hadisnya dhaif. Saya bilang, iya, memang saya tahu itu dhaif, tapi ini tentang kisah. Untuk kasih motivasi, saya tahu. Jadi boleh saya menyampaikan itu karena saya mengambil pendapat kelompok ulama yang membolehkan, yaitu berisi kisah atau nasihat-nasihat, mau itu jadi nasihat. Karena kalau nasihat jangankan dari hadis, walaupun dhaif, dari kata-kata bijak orang-orang atau orang tua kita pun boleh kita menjadikan nasihat gitu ya. Atau misalnya keutamaan amal, fadhailul amal, boleh yang dhaif, nggak jadi masalah. Memotivasi orang sedang rajin sholat sunnah, bisa rajin puasa dan seterusnya, itu bisa dibolehkan. Tetapi kalau yang terkait dengan sifat Allah, akidah, hukum halal haram, hukum syariat, ya itu tidak diperbolehkan. Jadi memang ini pendapat bagian kedua. Memang ada yang kelompok ketiga membolehkan, jadi semuanya, jadi dhaif pun dipakai gitu. Tapi tentunya ini bisa akan lebih ada mudorot di situ karena bisa jadi itu ada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang bisa dipakai dan itu kan membahayakan, akan mencelakakan orang karena bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat ya, karena tidak dicontohkan atau masuk dalam terkategori misalnya bid'ah ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah, beberapa istilah, ada muttafaq alaih, ada sab'ah, ada sittah. Maksudnya para perawi yang 7 itu kalau Imam Bukhari dan Muslim bersatu, ya Bukhari Muslim namanya itu muttafaq alaih. Nah, di bawahnya kalau sab'ah berarti ada 7 ya, ada 7. Kemudian ada sittah berarti ada 6, khamsah ada 5, perawi ada arba'ah ada 4, ada sulasa berarti ada 3. Dan seterusnya, ini istilah-istilah yang mungkin kita temukan, tapi intinya bahwa hadis yang kita terima sekarang ini ya tinggal kita ambil, sudah ditelusuri ya, tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh mempelajari, kemudian apa isi yang terkandung di dalamnya ya. Kalau itu terkait dengan hukum syara maka kita jalankan, kaitannya dengan akhlak ya kita kemudian berusaha untuk diwujudkan dalam keseharian kita. Dan ketika terkait dengan muamalah, maka hendaklah kita menjalankan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walau alam bisawab, ya saya kembalikan lagi ke Kang Cucu untuk kalau seandainya ada yang perlu kita bincangkan atau kita diskusikan. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Sam yang sudah menyampaikan masalah kajian tentang hadis ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya dari akang-akang atau teteh-teteh, silahkan. Mungkin sebelum ini kita dulu Pak Ustadz, itu masalah sekarang kan banyak hadis ya kita tidak tahu ya sanadnya kepada siapa, tapi ciri-ciri hadis yang mutawatir itu, yang sahih itu bagaimana Pak Ustadz? Karena kan banyak di WhatsApp, di media sosial muncul hadis-hadis yang kita nggak tahu itu dhaifkah atau sahihkah. Mungkin bisa kasih ciri-cirinya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi memang bukan dari ciri-ciri. Jadi memang ya
pertama tadi mutawatir, sahih dengan mutawatir itu beda. Mutawatir itu memang pasti. Dan mutawatir itu jumlahnya sedikit. Yang secara lafaz misalnya yang sangat terkenal itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, hadis Rasulullah, hadis mutawatir ini. Siapa saja yang berdusta, membuat kedustaan atas nama aku, atas nama Rasul nih. Ini membuat hadis maudhu nih, bikin hadis palsu gitu ya. Jadi siapa yang berdusta atas nama aku, maka dia telah menyiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Itu hadisnya mutawatir. Jadi pasti dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada juga yang ini perbuatan, karena kan hadis itu bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan. Yang itu mutawatir seperti sholat. Sholat 5 waktu jadi rukun-rukun sholat itu mutawatir. Jadi ketika Rasulullah memang hadisnya ya yang hadis tentang yang diucapan Rasul shollu kama ra'aitumuni usolli itu hadisnya hadis sahih. Jadi tidak hadis sahih itu kan masuk dalam ahad bukan mutawatir. Ya. Tapi yang hadis sahih kan wajib diamalkan tuh. Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Nah, praktek sholatnya yang terkait dengan rukun itu qot'i, maksudnya mutawatir. Jadi yang rukun pertama takbiratul ihram itu mutawatir. Jadi tidak ada yang berbeda ya di kalangan generasi sahabat, tabi'in bahwa takbiratul ihram itu rukun pertama. Jadi setelah niat ya, maksudnya rukun pertamanya niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian termasuk ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu mutawatir. Ngangkat gitu. Jadi makanya kalau ada yang tidak ngangkat juga bingung ini dasarnya dari mana gitu kan. Ngangkat tangan. Tapi ngangkat tangan apakah sampai sini itu berbeda pendapat. Tapi kalau ngangkat tangannya sendiri itu mutawatir. Kemudian baca suratul Fatihah. Itu mutawatir. Jadi semua menyampaikan bahwa sholat itu tidak ada sholat kecuali dengan umul kitab atau Fatihatul kitab gitu, membaca surat Fatihah. Tetapi ketika apakah Fatihah itu dimulai dari bismillah atau kemudian Fatihah itu mulai dari alhamdulillah. Jadi bismillah tidak masuk dalam ayat. Itu yang berbeda pendapat. Ya. Artinya memang ini tidak mutawatir, tapi baca Fatihahnya mutawatir. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ini yang gerakan-gerakan sholat yang rukunnya itu mutawatir. Sedangkan yang sunnah-sunnahnya itu yang berbeda. Ada yang menekan itu sahih dengan bisa atau bahkan redaksinya seperti doa iftitah misalnya yang berbeda dan seterusnya. Itu masing-masing punya argumentasi. Tetapi yang rukunnya itu qot'i, maksudnya mutawatir. Karena mereka melihat dan kemudian mereka mempraktekkan. Mereka menyaksikan Rasulullah melaksanakan, kemudian mereka mempraktekkan, dan ketika hidup Rasul, kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya seperti itu. Dan turun-temurun. Ya, turun-temurun, sehingga kemudian itu dikategorikan yang mutawatir, tetapi bukan dari segi lafaz, jadi bukan ucapan, karena itu dari segi maknanya, yaitu berupa perbuatan. Itu contoh. Nah, yang sahih ini yang paling banyak sebenarnya. Jadi ahad yang sahih yang itu jadikan argumentasi. Lalu cirinya apa? Memang susahnya gini. Kita ini kan kadang-kadang bukan matannya juga yang keluar. Matan itu redaksinya bahasa Arab ya. Redaksi bahasa Arab. Yang sampai kita bahkan terjemahan. Nah, terjemahan itu sebenarnya bukan terjemahan ya tafsir gitu ya. Karena translate itu kalau bahasa Arab itu tidak bisa sepadan antara bahasa Arab, kata bahasa Arab dengan kata bahasa Indonesia gitu. Ya, karena ada yang tidak bisa diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia gitu. Atau kadang ya nggak ada sepadan maksudnya dengan bahasa Indonesia. Ya, sama dengan bahasa Sunda kan sulit untuk dipadankan dengan bahasa Indonesia gitu. Karena begitu kayanya bahasa Sunda gitu. Nah, bahasa Arab itu lebih kaya lagi gitu. Lebih kaya lagi. Karena dan lebih simpel, lebih efisien ya, lebih efisien. Itu bahasa Arab. Ya, sehingga kita yang nerimanya biasa hadisnya itu sudah terjemahan. Dan terjemahan itu sebenarnya tafsiran, ya tafsiran. Jadi kita bukan baca langsung matannya yang dalam bahasa Arabnya. Sementara matan juga tadi kita telusuri bisa ada perbedaan, tetapi substansinya sama gitu.
Maka dari itu kalau beristihad seorang mujtahid itu harus mengumpulkan semua hadis ya terkait dengan perkara itu yang bisa jadi substansinya sama tapi matanya beda, redaksinya bisa berbeda, atau perawinya berbeda, atau status derajatnya, ini sahih, ini hasan atau dhaif, itu bisa berbeda dan itu dikumpulkan semua. Baru kemudian dia gali hukumnya terhadap masalah itu. Jadi tidak boleh beristihad itu satu hadis yang padahal masih banyak hadis yang semisal itu atau semakna dengan itu di yang lain, atau bahkan bisa lebih kuat lagi gitu, atau bisa lebih detil lagi, lebih terperinci lagi, bahkan diceritakan juga misalnya tentang asbabul wurudnya, kapan itu disampaikan oleh Rasulullah gitu. Sehingga mujtahid itu wajib untuk ketika menggali hukum dia berdasarkan dalil yang terperinci, tidak hanya cukup satu hadis. Jadi kecenderungan orang sekarang hadis ini sahih maka hukumnya demikian, itu sangat sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mujtahid kaitan dengan hukum nggak boleh seperti itu, karena bisa jadi yang dimaksud hadis itu bisa berbeda dengan yang kita tangkap pesannya, karena ada kejadian yang lain, ada kemudian proses yang ini ternyata yang berbeda dengan konteks hadis itu misalnya. Ya, sehingga hukumnya jadi misalnya jadi boleh atau jadi makruh atau jadi sunnah atau jadi wajib. Contoh misalnya tentang musafah dengan lawan jenis ya. Musafah lawan jenis ini hadisnya sahih dua-duanya. Yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah bersentuhan kulit dengan wanitanya selain istrinya. Ya, itu menurut Aisyah. Tetapi ada riwayat yang lain oleh Ummu Atiyah, Ummu Atiyah itu menyaksikan ketika Rasul membaiat para wanita. Kemudian beliau menceritakan, maka kemudian dibacakan oleh Rasulullah tidak boleh membunuh, tidak boleh tidak boleh niyahah. Niyah itu menangisin orang yang meninggal gitu ya. Ya, kemudian kata Ummu Atiyah, ketika yang lain menyulurkan tangan, faqabadat imra'atun minna yadaha. Salah seorang dari wanita dari kami kemudian menarik kembali tangannya, qabadat minha yadaha. Jadi tangannya ditarik lagi. Maksudnya pemahamannya berarti yang lain mengulurkan tangan, jabat tangan. Maka hadis ini kemudian dipahami sama-sama sahih. Kemudian ketika memahami hadis ini, kata yang menjelaskan mujtahidnya, pada saat ketika Ummu Atiyah ada di situ, ketika Rasul membayat para wanita, Aisyah nggak ada. Sementara Aisyah itu mendampingi Rasul itu pada momen-momen yang sangat-sangat privasi saya. Jadi memang ketika berhadapan, ketika beliau menemani Rasulullah, itu ya Rasul tidak pernah menyentuh wanita selain istrinya kan itu. Nah, kemudian kan maka menjelaskan hukumnya. Yang satu kalau yang tadi menggunakan hadis dari Aisyah berarti haram menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, haram. Sementara kalau mengikuti yang hadis ini berarti boleh gitu. Nah, ketika dikompromikan maka berarti Rasulullah SAW pertama ada hajat, kemudian tidak ada syahwat, maka apa yang terlihat boleh diraba, yaitu bersentuhan musafahah dengan wanita hukumnya mubah dengan catatan tidak muncul syahwat, ya kan? Dan ada keperluan yang memang membutuhkan itu, harus musafahah gitu. Jadi seperti itu. Jadi makanya ya bagaimana kalau seandainya kita ini akan muncul syahwat nih, karena dengan masih cakep gitu ya. Ya berarti diupayakan karena khawatir syahwat. Kalau syahwat jadi haram. Maka dari kejauhan saja, jadi salamannya ala Sunda. Tapi dengan nenek-nenek atau kemudian orang sudah tua nggak bakal bersyahwat, atau dengan guru kita gitu ya, udah bahkan bukan hanya salaman, bahkan cium tangan. Maka kalau yang mengikuti pendapat itu maka dibolehkan. Jadi memang tidak sembarangan gitu ketika menggali hukum dari hadis Rasul. Jadi harus tahu juga menelusuri tadi status hadisnya, isi matannya, dan kemudian bagaimana memahaminya. Nah kalau ditanyakan tadi ciri-cirinya apa, mungkin susah, apalagi kalau terjemahan ya ciri-cirinya. Mau tidak mau kita harus menelusuri ya. Walau bisawab ya, itu yang saya pahami, Kang Cucu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Sab. Silahkan ada yang mau. Ini ada Abi Hakim. Abi Hakim ya. Ini tadi saya lihat ada juga Kang Bubut ya. Tapi nggak tahu nggak kelihatan lagi. Ya. Jadi intinya kenapa saya nyampaikan ini karena tadi khawatir kita salah persepsi dengan hadis. Jadi hadis Rasul itu bagian dari hukum dalil syara. Bagian dari syara. Jadi tidak boleh
di nomor sekian kan atau nomor 2 kan. Ada yang mengatakan ini, kalau dari Al-Quran saya terima, tapi hadis mikir-mikir dulu, nggak boleh seperti itu. Jadi karena semuanya adalah dalil syara. Hanya saja kita harus tahu posisinya. Jadi hadis itu bisa jadi dalil syara kalau memenuhi syarat kriteria dia sebagai hadis ahad yang sahih atau hasan, atau apalagi kalau mutawatir itu wajib diterima gitu. Atau kita misalnya jangan sampai sembarangan, karena ada yang tidak menerima hadis ahad, maksudnya tidak menerima hadis ahad maksudnya tidak bisa menilai orang yang menolak hadis ahad disebut orang kafir sebenarnya. Jadi kalau misalnya menolak hadis ahad itu nggak mungkin ada ulama menolak hadis ahad, nggak mungkin, karena bagaimana dia menggali hukum syara kalau tidak menggunakan hadis ahad. Ini hadis ahad yang apa? Yang sahih dan yang hasan gitu loh. Jadi ini kadang-kadang berseliweran. Jadi ada ini kelompok ini menolak hadis ahad, ya aneh. Padahal dia nggak tahu hadis ahad itu apa sih. Hadis ahad itu hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Ya. Hadis ahad itu ada yang wajib diamalkan, makbul ya, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Dan terkait dengan hukum syara itu memang ya wajib diamalkan. Ya. Tapi kalau dengan akidah memang kita juga wajib diamalkan, tapi kalau misalnya ada orang yang menolak, ya tidak bisa katakan dia orang kafir karena tidak mutawatir. Gitu. Mungkin disebut orang maksiat, orang berdosa. Tapi bagi kita yang hasan, yang sahih dan hasan itu mau dalam masalah akidah, mau dalam masalah hukum syara itu wajib diamalkan. Misalnya hadis-hadis tentang Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan bercerita tentang yang gaib tuh, ya. Yang gaib, dan hadisnya sahih. Sahih. Bagaimana tentang riwayat yang ketika Rasulullah diberikan tugas sholat 5 waktu itu kan dari 50 itu hadisnya hadis sahih. Jadi kalau ada yang menolak ya kita mengatakan dia maksiat, berdosa dia, karena wajib diamalkan. Tetapi kita tidak mengatakan oh dia telah kufur, nggak bisa, karena bukan mutawatir. Tapi kalau dia menolak misalnya sholat, rukun sholat misalnya, oh enggak, dia bikin sendiri ya, bikin sendiri sholatnya, misalnya tidak boleh baca amin, harus bacanya alhamdulillah misalnya, atau bikin ya tadi wanita jadi imam ya, kemudian macam-macam lah yang kemarin viral itu ya itu nggak bisa, karena itu sudah sesuatu yang mutawatir, sama dengan mengatakan ya nggak boleh ya hukumnya, dan dia kafir jadinya. Kalau mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, itu udah kafir dia. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah dan itu mutawatir. Ya, mutawatir dari Rasulullah ke para sahabat dan ke generasi sampai ke kita, bahkan sudah di mushaf, jadi mushaf itu. Jadi Allah berfirman atau kalamullah itu ada dalam disebut Al-Qur'an ya. Jadi kalau orang mengatakan Al-Qur'an adalah perkataan Nabi Muhammad atau disamakan dengan hadis, itu sudah otomatis dia mengkufuri hal yang mutawatir dan hukumnya kafir. Atau kalau misalnya dia tadi nggak punya muslim ya murtad gitu. Atau sesat gitu ya. Ini kayaknya sih karena habis hujan ini yang dari Bogor ini ada kedinginan, ini masih kedinginan ya. Silahkan jika Pak siapa nih, Kang Muksin kah biasa atau Kang Topik biasanya ada tuh. Ada Kang Topik, Abi Ini Hafiz. ibu-ibunya biasa rajin. Iya Pak Ustadz. Gitu. Oh iya, masih monitor. Ini ibu-ibu nih. Mbak Nur, ada yang sampaikan Mbak Nur? Jadi memang gini, kalau terkait dengan hadis memang biasanya kan kajian serius nih, kajian Ya. serius. Memang kenapa saya bahas ini, karena supaya kita proporsional atau tadi, karena ada kelompok tertentu yang kemudian itu hadis mesti harus disohhikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kenapa bukan kayak gitu? Padahal Syekh Nasiruddin Al-Albani itu seorang ulama hadis, bukan perawi hadis. Jadi maksud saya tempatkan setiap orang itu pada tempatnya, pada posisinya. Itu namanya adil gitu ya. Jangan sampai kesannya kalau itu dibukukan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani termasuk yang kelompok yang hadis-hadis sahih, bukan berarti kemudian itu sebagai final penilaian, padahal bisa jadi tidak termasuk dalam yang disahihkan. Bahkan mungkin itu kategorinya menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani itu misalnya doif ya.
Tetapi itu bisa jadi menurut Imam At-Tirmidzi sahih. Bisa jadi menurut Imam Muslim misalnya itu hasan. Dan seterusnya. Bukan berarti kemudian dinafikan, bahkan menguatkan apa yang dituliskan oleh ini nggak seperti itu. Karena hasil seperti halnya mengibaratkan mufti dengan mustahid. Jadi kalau orang ulama sekarang mengumpulkan pendapat-pendapat fikih dari mazhab-mazhab yang sudah berlewat, yang sudah berlalu karena sudah nggak ada orangnya. Kemudian dia membukukan, kemudian dia mentarji. Ini yang merekomendasikan maksudnya. Yang ini yang kuat. Itu boleh, namanya mufti. Tapi bukan sebagai mujtahid gitu ya. Namanya mufti. Nah dalam hadis juga sama. Ketika kemudian mengatakan ini kumpulan hadis-hadis sahih. Dan ini setelah dilihat maka ini lebih kuat yang disohehkan oleh Imam Bukhari atau yang disohehkan oleh Imam Abu Dawud dan seterusnya. Kumpulkan yang soheh kemudian yang hasan atau yang doib, dan itu posisinya sebagai sama dengan mufti, artinya ahli hadis yang merekomendasikan bahwa ini lebih kuat, ada soheh dibanding dengan yang lain, tetapi tidak mengeliminasi pendapat atau hasil karya para perawi terdahulu. Jadi tetap berlaku sesuai dengan yang semestinya gitu. Dan tidak berubah posisinya dia menjadi perawi hadis, karena hasil perawi hadis itu hanya dibatasi pada generasi abad ketiga Hijriah, jadi generasi tabi'in. Setelah itu nggak diakui, karena kita bagaimana menelusurinya kalau generasi keempat udah beranak pinak kemana-mana, bagaimana menelusurinya? Itu pun pada generasi ketiga pun sulit luar biasa. Yang kita lihat para perawi hadis itu orang-orang jauh. Seperti Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Kemudian imam tadi yang dari Asia Tengah ya. Itu kan kita bisa bayangkan orang dari Asia Tengah menelusuri padang pasir yang luar biasa atau daerah yang sangat gersang itu lewat darat ya. Karena dulu belum ada pesawat ya. Belum ada pesawat, bahkan kendaraannya ya unta atau kuda ya, paling banter kuda. Belum ada kereta, belum ada macam-macam, nggak ada tuh kendaraan bermotor. Mereka menelusuri itu untuk memastikan bahwa ini benar hadis dari Rasul. Ketika sampai berita ke mereka telusuri itu. Ya, dan siapa gitu. Sampai Imam Bukhari itu sampai ke Mesir. Bayangin dari Bukhara ke Mesir. Itu hanya untuk memastikan bahwa hadis ini ada perawinya, ada yang mengatakan ada tinggalnya di Mesir. Dan ketika sampai di sana, walaupun tidak disebutkan namanya siapa, begitu beliau ditunjukkan orangnya, ternyata orangnya itu sedang nuntun kuda dengan ngasih makan tapi bohong-bohongan. Jadi ngeprank kuda gitu ya. Kemudian oleh beliau langsung dicoret tuh. Kalau binatang dia bisa tipu, bagaimana mungkin dia bisa bebas dari menipu manusia? Dicoret gitu, jadi perawinya. Jadi kalau kita ini kan kalau dia tidak ikhlas gitu ya, capek-capek maksudnya kalau sekarang udahlah nggak apa-apa kan ini ke hewan ini ngebohong ke hewan, nggak bisa kayak gitu tuh. Makanya perawiatan hadis itu adalah atau hadis itu adalah karya paling ilmiah yang pernah terjadi di dunia pendidikan manapun, di ilmu pengetahuan manapun di dunia. Jadi kalau saya menyitir karya tulis ilmiah saya itu, saya benar menurut pendapat siapa, walaupun nggak tahu itu benar nggak hasil penelitian, valid atau tidak. Ya, tapi yang penting itu dipublikasikan, dianggap sudah publikasi, ya udah kita sebutkan menurut siapa, tahun berapa gitu. Itu karya tulis ilmiah. Nah, hadis Rasul itu jauh lebih hebat dari itu, memastikan bahwa ini pasti orangnya, tidak berbohong dan seterusnya gitu. Itu luar biasa. Makanya karya paling ilmiah di antara karya-karya ilmiah adalah bagaimana periwayatan hadis. Ketika disebut soheh itu oleh Imam Bukhari, itu pasti valid banget. Apalagi kalau disebut mutawatir. Itu luar biasa ya. Jadi itu sebagai orang ilmiah ya kita harus sangat apresiasi kepada bagaimana kerjaan ulama terdahulu, ulama hadis untuk menentukan hadis ini, status hadis ini dengan perjuangan yang biasa. Dan mereka melaksanakan itu dengan senang. Ya, dengan senang. Kenapa? Karena mereka ingin mengharap ridho Allah semata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mau naros. Saya baru tahu sekarang bahwa hadis itu tidak boleh dibukukan, tapi insya Allah saya paham kenapa gitu ya. Tapi saya penasaran, jika seseorang ingin seperti Ustadz misalnya memahami
hadis seperti saat ini, mungkin bisa diceritakan secara singkat gimana tuh awalnya sampai sekarang bisa seperti sepaham sekarang ini, Ustadz? Dulu kita belajar ulumul Quran waktu di pesantren. Kemudian sebenarnya sekarang ini sebenarnya kumpulan hadis-hadis Sahih Imam Bukhari sudah dibukukan. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada yang langsung berbahasa Arab, dan kalau yang berbahasa Arab biasanya dengan sanadnya. Jadi kalau matannya ini, jadi tidak langsung ujuk-ujuk kalau Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW bersabda gitu, enggak. Tapi siapa dari, misalnya dari Imam Bukhari, dari siapa, dari terus gitu, an Rasulullah SAW gitu. Jadi banyak itu, panjang redaksinya, berkali-kali darinya ya. Iya, jadi itu kalau misalnya yang aslinya ya. Jadi kalau misalnya kumpulan Sahih Bukhari yang asli bahasa Arab, itu cetakan aslinya, itu pasti sanadnya dicantumkan. Jadi perawi-perawinya dicantumkan. Jadi sanad itu penelusurannya. Kalau rawi itu yang meriwayatkannya, yang PK-nya. Jadi makanya tadi kalau sanad itu biasanya dari bawah ke atas sampai ke Rasul. Tapi kalau rawi itu dari atas, dari sahabat ke tabiin, ke tabiin ke bawah. Dan cuman gini, kalau kita konsisten belajar dan menghafal hadis itu jauh lebih sulit ketimbang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tadi karena mukjizat ya, bahasanya itu apa ya? Ya karena menyentuh ke jiwa ya, karena nah beda dengan hadis Rasul. Hadis Rasul itu karena redaksi Rasul ya, hanya redaksi Rasul sebagai orang Arab. Ya tentunya kemampuannya cara merangkai bahasanya ya sama dengan orang Arab yang lain, bahkan bisa jadi lebih hebat para penyair gitu ya, para penyair karena redaksinya nih, sehingga menghafal Al-Quran menghafal hadis itu susah. Dan kenapa hadis itu bisa ditiru, bisa dipalsukan ya, karena tadi redaksinya dari Rasul. Kemudian yang mendengar itu kan macam-macam tuh. Bisa jadi ada Rasul maksudnya tidak ngomong seperti itu, tapi bisa ada yang ngerubah kata-kata. Yang tadinya ada la jadi pakai la, yang artinya tidak jadi pakai tidak, atau yang tadinya ada tidak dibuang tidaknya, la-nya dibuang. Satu huruf la dibuang, jadi artinya bertentangan kan gitu ya. Itu kalau hadis, sehingga memungkinkan munculnya hadis-hadis maudhu. Nah, lalu bagaimana misalnya untuk standar awal minimalnya ya? Kalau ada katakan ini aneh, bertentangan dengan Al-Quran gitu, itu bisa salah satu tanda ini hadis maudhu, hadis palsu gitu ya. Misalnya ada hadis yang dia karena menjilat penguasanya, menjilat khalifah, kemudian mengatakan siapa yang menyenangi burung maka dia telah melaksanakan sunnahku. Jadi karena kebetulan khalifahnya seneng burung gitu. Jadi kan aneh ini, kok masa sih gitu. Jadi ada atau misalnya yang tanda-tanda doib misalnya, amalan kecil tapi pahalanya besar banget gitu ya. Bahkan bisa mengalahkan yang jelas-jelas kewajiban gitu. Misalnya ya, ada baik kita curiga ini mungkin lah. Ini amalan cuma gini doang tapi malah mengalahkan jihad, mengalahkan sholat 5 waktu dan seterusnya gitu ya. Jadi indikasi-indikasi itu kemudian kecurigaan gitu ya. Oh ini mungkin ini bisa jadi doib dan seterusnya. Walaupun itu harus diklarifikasi dulu ya, karena bisa jadi apalagi kalau kita menerima terjemahan, bisa jadi maksudnya di bahasa Arabnya itu seperti itu, tapi diterjemahkannya beda. Kayak saya punya buku terjemahan Al-Lu'lu' wal Marjan tuh, kumpulan hadis sahih. Tapi terjemahannya itu kadang-kadang bingung, saya terus terang tidak bisa mengerti kalau dari bahasa Indonesianya terjemahannya. Karena begitu dibaca ke bahasa Arabnya, oh maksudnya begitu. Maksudnya begini, bukan itu. Karena mungkin penerjemah itu hanya translate aja gitu. Tidak memahami substansi apa sih pesan yang disampaikan itu. Karena memang ya penerjemah tidak identik juga orang yang paham ya. Dia ngerti bahasa tapi tidak paham isi kan bisa jadi. Jadi sehingga kemudian ya kalau kita misalnya membaca hadis yang terjemahan mungkin yang harus saya kira ini kok masa sih kayak gini, atau kata-katanya kadang terjemahnya kasar gitu. Masa ke Rasul ketika itu Nabi Muhammad mati, kok nggak enak banget gitu ya. Mau terjemahannya ada yang lebih bagus, padahal di bahasa Arabnya asli itu biasanya
tufa itu diwafatkan, diwafatkan. Jadi ya itu karena terjemahan saklek gitu ya, jadi seringkali jadi susah dipahami. Jadi bagaimana caranya memang ya, kalau kita misalnya mau belajar suatu hadisnya kemudian kita coba. Kalau sekarang sih sebenarnya ada aplikasinya juga ya. Kalau misalnya kita pengen ngecek itu ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, memang harus punya keinginan yang kuat. Walaupun mungkin berbeda derajatnya dengan belajar Al-Quran. Karena kalau membaca hadis itu beda dengan baca Quran. Baca Al-Quran itu satu huruf dapat pahala. Setiap huruf dapat pahala. Kalau baca hadis ya sama dengan baca yang lain kan gitu ya. Tetapi kalau hadis itu kaitan dengan mengamalkan. Mengamalkan. Jadi bisa jadi kita tidak hafal hadisnya, tapi mengamalkan itu sudah sangat memadai. Jadi walaupun kita nggak hafal gitu, nggak hafal. Tapi saya pernah mendengar ada hadis yang menyatakan niat itu perbuatan itu tergantung niatnya. Walaupun redaksinya kita nggak hafal tuh, pokoknya ya intinya bahwa tergantung niat kita lah gitu ya. Maka saya niatkan insya Allah ngaji ini ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi saya niat karena Allah ya. Karena ada hadis Rasul mengatakan sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Kita tidak menyebutkan matanya lengkap pakai bahasa Arab macam-macam, tetapi kita melaksanakan isi dari hadis itu jauh lebih utama ketimbang dia menjadi penghafal tapi tidak dikerjakan. Jadi banyak orang menghafal hadis, menghafal Al-Quran, bahkan tapi kemudian muncullah karakter sombong, meremehkan orang, menghina orang, mendiskreditkan orang, mencaci orang dan seterusnya. Itu yang jadi musibah bagi dia. Karena ilmu itu justru buahnya itu dalam amalan. Jadi ilmu itu buahnya amalan. Kalau kita bisa mempelajari hadis, buahnya itu amalan kita mencerminkan nggak dari isi pesan dari Rasul atau yang dicontohkan oleh Rasul atau yang diucapkan oleh Rasul atau yang disetujui oleh Rasul gitu ya. Intinya di situ. Jadi apalagi kalau sudah usia seperti kita ini, menghafal itu kayaknya berat banget. Berat banget. Jadi kita sudah nyoba dulu ya belajar ilmu nahwu ya. Ternyata begitu di pertengahan itu sudah mulai baru membahas tentang isim ya. Isim berdasarkan pada jumlahnya. Ya, kemudian isim berdasarkan definitif atau undefinitif. Kemudian isim-isim yang definitif. Misalnya isim mausul, isim isyarah. Itu udah kayak begitu diulang lagi juga lupa, yang kemarin lupa. Apalagi pakai Zoom. Kang Cucu semangat tuh belajar. Tapi yang kemarin apa ya Ustaz, lupa lagi. Dan seterusnya. Itulah belajar kalau sudah dewasa. Seperti misalnya melukis di atas air. Jadi untuk nyantolnya lama, untuk hilangnya cepat gitu. Jadi lupa ingat, gampang lupa. Itu yang sudah tua. Jadi memang ya intinya sih amalkan saja lah. Yang kita dengar mungkin nggak hafal persis, tapi intinya kita tangkap, kita kerjakan, insya Allah. Wallahualam bishawab. Kemudian tadi ada yang nanya, tadi ada yang di chat. Iya, ya Ustadz, dari Teh Dini. Izin bertanya Ustadz, untuk kami yang awam, adakah rangkuman hadis atau kitab hadis apa yang bisa kita pelajari untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Syukran. Iya. Jadi ada yang namanya mukhtarul hadis, hadis-hadis pilihan. Hadis pilihan itu maksudnya dipilih, ada yang dari Bukhari, ada yang Muslim, ada Ibnu Dawud dan seterusnya. Ada dan terjemahan juga ada insya Allah ya. Hadis mukhtarul hadis. Dulu pernah kita, ingat saya dulu ngaji sama Ustaz Didin Hafidudin di Al-Ghifari. Itu ngaji dengan Ustaz Samsudin yang namanya hampir sama, Samsudin tapi Endang Samsudin, yang sering pernah keliru orang undang beliau tapi yang dijemput saya. Saya bingung nih ceramah, saya nggak punya jadwal, ternyata undang Ustaz Samsudin datangnya ke komplek IPB Sindang Barang 2 ke saya. Jadi itu beliau ngajar Ustaz Didin itu guru saya ngajar mukhtarul hadis. Jadi mukhtarul itu udah ada terjemahannya. Atau misalnya yang yang juga ada lengkap dengan terjemahan matanya, terjemahannya itu Al-Lulu wal Marjan juga ada. Saya biasa hari Sabtu ya 2 minggu sekali karena selang sering dengan tafsir itu ngajar ibu-ibu, itu ngajar kitab Al-Lulu wal Marjan. Walaupun terjemahannya kadang-kadang ya tadi nggak pas gitu ya, jadi kesannya kasar dan seterusnya, tapi itu bisa kita pahami lah karena
karena terjemahannya juga tidak kasar banget lah, maksudnya tidak ini banget ya, dia ada paham beberapa isinya ya, konteksnya ya. Itu al-lu'lu' wal marjan. Atau misalnya langsung kita membeli atau hadis misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang juga terjemahannya, dan itu ada serinya. Jadi atau misalnya hadis-hadis terkait dengan akhlak ya, ada namanya Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu kumpulan hadis ya. Riyadus Shalihin maksudnya riyad itu riyadhah ya, riyad itu hanya latihan menjadi orang soleh. Latihan menjadi orang soleh. Jadi itu isinya hadis-hadis kumpulan hadis-hadis pilihan yang dikemas dan terkait dengan akhlak ya. Jadi kita Riyadus Shalihin. Itu juga ada terjemahannya. Jadi saya kira mungkin yang praktis seperti itulah. Karena kita tidak mungkin juga mengkaji misal Sahih Bukhari ya, dan Sahih Bukhari dan kemudian lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan matanya, ya berat untuk usia-usia seperti kita. Walaupun itu suatu hal yang luar biasa kalau memang Bapak Ibu ini teman-teman bisa mempelajari lebih dalam seperti itu. Tapi intinya sih yang sudah ada terjemahannya yang kita bisa paham langsung walaupun kita tidak mengerti bahasa Arab ya, dan sambil kita baca ya, sambil belajar baca matanya aslinya dalam teks bahasa Arabnya, kemudian ada terjemahannya. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Tapi balik lagi pentingnya adalah menindaklanjuti dari hadis itu. Jadi kalau akhlak ya, karena Riyadus Shalihin ya, mestinya kita membaca sekaligus mempraktekkan. Sebagaimana yang Rasulullah cantumkan atau yang Rasulullah lakukan, yang diriwayatkan oleh sahabat, yang diceritakan oleh sahabat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada Tadi apa yang pertama bukunya? Ya, Muhtarul Hadis bisa. Muhtarul Hadis. Ya, Muhtarul Terima Hadis. kasih. Ya, Riyadus Shalihin, ada Al-Lu'lu' wal Marjan juga bisa. Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, ada terjemahannya Kayaknya ada pernah dengar juga Lu'lu' wal Marjan. Marjan. Lu'lu' wal Marjan itu hiasan. Jadi permata intan permata. Marjannya ya. Iya. Menyambung tadi yang Ustadz yang disampaikan Ya. sama Teh Dini tentang buku. Kalau nggak salah waktu saya masih kuliah dulu, orang tua saya pernah punya buku hadis berjilid-jilid. Dan sekian tahun kemudian ternyata ketahuan bahwa yang tertulis nama di buku itu berarti mungkin penulisnya, penyusunnya atau apa gitu. Ternyata ada indikasi bahwa beliau ini Syiah gitu. Nggak salah ya. Nah kalau seperti itu gimana ya? Bukunya apakah layak kita baca ataukah gimana Ustadz? Nah ini kalau indikasi Syiah, masalah gini, Syiah itu pasti dia tidak akan menerima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat selain Ali. Jadi kalau diriwayatkan oleh Aisyah itu pasti ditolak. Sehingga tadi Aisyah itu kan berapa ribu hadis itu pasti tidak akan diambil sama dia. Kemudian oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu dianggap sebagai asisten ngeproknya kepada tadi bukan kepada Ali gitu. Jadi karena dia Syiah itu kan karena kecemburuan politik ya, karena alasan politik itu. Kemudian kalau misalnya di situ ada perawinya misalnya dari Ibnu Umar atau Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, atau dari Ibnu Abbas ya. Pokoknya yang garis-garis keturunannya itu dekat kepada kepada Aisyah, kepada Umar ya, bukan ke Ali ya, itu pasti ditolak. Sehingga diupayakan ya kalau indikasi ke Syiah nggak usah dibaca, karena itu isinya juga nanti banyak fitnah di situ. Jadi fitnah, kemudian banyak juga tuduhan-tuduhan, bahkan kemudian sampai takfiri, jadi mengkufurkan para sahabat. Ya, jadi sehingga ya yang seperti ini ya kalau indikasinya seperti itu pasti ya nggak usah dibaca, karena pasti itu akan menselisihi hadis-hadis yang pasti valid dari Rasul ya.
Karena justru yang lebih banyak meriwayatkan hadis itu ya orang-orang dekat Rasul. Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah dan seterusnya. Dan itu kalau dari situ itu orang Syiah pasti menolak. Pasti menolak karena tadi kebencian karena alasan politik sebelumnya. Ingat pada zaman Khalifah Ali Karamallahu wajhahu terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah. Kemudian berikutnya Muawiyah dengan Ali dan seterusnya ya. Jadi masa-masa fitnah itu menjadi mendorong sekelompok orang yang fanatik kepada Ali kemudian membentuk sebuah ya, bukan mazhab sebenarnya, kelompok ya, kelompok yang kemudian tadi membukukan atau mengambil kalau hadis Rasul itu yang melalui jalur Ali saja atau imam-imam yang mereka sucikan yang berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau misalnya kalau misalnya apa yang seperti misalnya kayak tafsir ya, seperti yang dikembangkan oleh Isa Bugis dulu, itu hendaklah kita tidak ini, karena mereka sudah dari awal mengatakan Al-Quran bukan bahasa Arab. Dia kemudian menafsirkan sesuai kemauan mereka. Yang seperti ini, tafsir seperti ini juga kita harus singkirkan karena akan berbahaya, karena dia mentakwilkan. Wallahu a'lam. Ya, Teh tadi apa? Atas cekap. Ya. Itu Ustadz, kalau Riyadhus Shalihin itu kalau nggak salah Imam Nawawi ya? Iya. Imam Dari Nawawi. Banten. Ya, Imam Iya, Nawawi iya. Al-Bantani. Al-Bantani. Itu hadisnya terkait dengan lebih banyak tentang akhlak. Iya. Dan saya pernah ngaji sampai selesai tuh, ngisi pengajian di satu pengajian tuh sampai beres, sampai tuntas satu kitab tebel banget. Terus saya lupa tuh berapa tahun, saya lupa lagi tuh nyampaikan itu. Iya. Nah, itu juga ada terjemahannya atau berapa jilid gitu kan. Jadi sekarang ini lebih banyak, bahkan di aplikasi pun sudah ada. Kayak saya misalnya di HP saya punya, saya bisa tafsir Ibnu Katsir ya, itu udah dalam bentuk buku di aplikasi aja di HP. Dan hadis juga bisa kita download. Mungkin saya juga belum pernah download ya, kalau misalnya tadi Riyadhus Shalihin atau Mukhtarul Hadis ya. Terus saya kira mungkin kalau teman-teman ini kan canggih-canggih ini bisa nyari yang sudah ada terjemahannya ya. Atau tadi mesti ngajak beli aja gitu ya. Dan kemudian bahan bacaan kita, dan terutama gini, karena hadis-hadis ini kan mencerminkan pribadi Rasul ya, apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang disikapi oleh Rasul gitu ya. Dan itu sebagai bahan referensi kita ketika ngajarin anak kita gitu, supaya anak kita memiliki akhlak, memiliki kepribadian sebagaimana kepribadian Rasul kan gitu ya. Jadi ya hendaklah ini jadi bacaan, jadi jangan sampai bacaan ibu-ibu misalnya dekocan atau apa Sinchan macam-macam, janganlah. Jadi yang bacaan atau lebih banyak itu. Jadi bacaan-bacanya yang kalau seperti tadi misalnya Al-Lu'lu' wal Marjan, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, macam-macam itu pasti kemudian dipraktekkan ya. Pasti akhlaknya itu luar biasa. Ya. Jadi istri juga istri yang soleha pasti, almar'atu soleha pasti. Jadi ibunya juga ibu jadi soleha itu pasti. Nah demikian pula apalagi bapaknya. Karena bapak juga harus ngasih contoh kan. Jadi ibunya itu dicontohin oleh bapaknya. Jadi kalau bacaannya itu kemudian dipraktekkan dari apa yang disampaikan oleh Rasul, insya Allah akan menjadi keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang samaro ya, bukan samawa ya, samaro, sakinah, mawadah, warohmah. Kalau samawa dan waknya rohmanya nggak dapat. Ya, jadi singkatannya harus benar, sakinah, mawadah, warohmah. Jadi samaro, bukan samawa, waknya cuma wa dan sakinah, mawadah, wa. Rohmanya beda itu. Karena insya Allah. Jadi kalau ingin sakinah, ingin mawadah, ingin rahmah, bacaan kita adalah bacaan hadis-hadis Rasul yang mulia. Ya, Riyadhus Shalihin, Al-Lu'lu' wal Marjan, Mukhtarul Hadis. Di samping Al-Quran udah pasti kalau Al-Quran itu bacaan harian kita. Ya, bacaan wajib kita lah gitu ya. Pokoknya diupayakan setiap hari. Kenapa? Karena umur kita kan semakin lama ini semakin habis ya jatahnya. Nah, padahal yang kita bisa cari poin yang paling gampang itu baca Quran. Karena kata Rasulullah, baca satu huruf 10 kebaikan, bayangin.
Man qara harfan falau bi asri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an itu sama dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam harfun, aku kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Coba bayang baca Mafathihus Suwar saja alif lam itu 30 kebaikan. Apalagi kalau setiap hari minimal 1 lembar atau 2 lembar. Apalagi kalau misalnya odoj ya. One day, one juz misalnya, udah hebat. Tapi balik lagi, ya kita kan harus berbagi juga dengan kewajiban yang lain. Tidak semua orang punya keluasan waktu sehingga mempraktekkan itu, tapi meninggalkan kewajiban. Karena ada ibu-ibu, dia karena semangat untuk baca Quran, sampai kewajiban dia menyiapkan makanan untuk suaminya, melayani suami itu lupa karena sedang ngejar odol. Jadi nggak beres. Nah, beres itu namanya kebalik, karena yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Jadi tetap saja walaupun kita punya target melaksanakan kebaikan, tetap prioritasnya harus diurutkan wajib dulu, baru sunnah. Wajib itu bagi perempuan adalah tadi melayani suami, ya kan, menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk suami. Kalau memang itu suami minta, atau misalnya tadi mendidik anak, gitu. Jangan sampai karena mengejar yang sunnah, mengabaikan yang wajib, itu nggak boleh. Jadi makanya semampu kita, mastata'tum kata Rasul ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Yang penting istiqomahnya, berupaya sungguh-sungguh dan konsisten, mudah-mudahan. Termasuk kita ngaji seperti ini ya. Jadi mohon maaf kalau tadi misalnya agak cepat gitu ya, diulang lagi, nanti juga kita akan ketemu lagi. Minimal sekarang kenalan dulu, ada matan, ada sanad, ada rawi, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad lawannya, ada yang Berarti minggu hadis depan lagi ya sahih. Ustadz ya? Boleh, boleh. Jadi cuman saya khawatirnya gini, begitu tadi nggak ada yang nanya, oh jangan-jangan saya salah materi nih, nggak menarik nih. Menarik kok. Cuma masih bingung mau tanya apa Ustadz. Iya, ya tadi. Jadi makanya kita bisa itu lagi ngulang lagi, atau tadi misalnya ada beberapa hadis yang kalau bisa itu jadi pegangan harian gitu ya. Jadi pegangan harian. Atau kadang tadi hadis terkait dengan doa-doa harian gitu. Itu juga hadis harus, jadi Rasul ngajari itu. Tapi bukan berarti tidak boleh dengan doa pakai bahasa kita atau redaksi kita, enggak. Jadi kayak gini, karena kalau doa harus yang diajarkan Rasulullah. Saya pernah ngedoakan orang yang menikah dengan mengatakan semoga hidupnya sakinah, mau pakai bahasa Indonesia nih. Kemudian saya sampaikan mudah-mudahan Allah ikatkan sebagaimana Allah mengikat hatinya Nabi Yusuf dengan Zulaikha dan Yusuf. Lalu saya diprotes, Ustadz itu nggak ada contohnya dari Rasulullah hari seperti itu. Ya saya bilang pasti yang nggak ada contohnya. Rasulullah kan pakai bahasa Indonesia tuh. Nggak mungkin Rasulullah ngomong ngedoain sahabat yang lain pakai bahasa Indonesia, gimana ceritanya? Pasti bahasa Arab. Nggak, dia maksudnya gitu. Intinya tidak ada cerita bahwa Rasul mendoakan seperti halnya Nabi Yusuf dengan oh gitu ya. Saya nggak tahu, saya bilang, karena saya ngikut aja dulu. Kama alif baina qulubihima kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Saya ikut aja terus terang, saya bilang. Saya terus terang nggak itu juga hadis ada nggak dasar dari Rasulullah pernah doakan itu. Nah itu nggak boleh. Tapi saya bilang saya pernah mendengar itu Yusuf dan Zulaikha itu kemudian pada akhirnya dijodohkan, kemudian dan hidupnya rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah, itu aja. Dan menurut saya kalau contohnya Rasul, kalau doa itu yang penting baik, itu boleh kok, nggak ada masalah gitu. Tidak mesti harus persis seperti yang diajarkan oleh Rasul kalau doa. Tapi ya daripada ribut kan, jadi ribut malah jadi berdosa. Jadi ribut sama-sama teboga ilmu ya dan yang ujungnya apa sehat. Ya udahlah, nggak usah lah. Ya terserah Pak. Yang jelas saya pasti tadi ngedoain nggak ada contoh Rasul, karena Rasul nggak pernah bahasa Indonesia. Pokoknya. Tapi boleh kok. Atau mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia, itu juga nggak dicontohkan Rasulullah. Karena dicontohkan Rasul itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin, itu redaksinya dari doa Rasulullah daripada seorang udah mempelai gitu kan. Tapi kalau mengatakan semoga hidupnya bahagia itu nggak ada contoh Rasulullah karena bahasa Indonesia. Apalagi kalau pakai bahasa Sunda, nggak ada contohnya sama sekali. Pemugi jadi keluarga runtut raut macam nggak ada, pasti nggak mungkin ada contoh dari Rasul. Tapi boleh doa seperti itu boleh. Jadi makanya tadi tentang hadis doif ya,
Doib itu boleh kalau kayak itu nasihat, itu memberikan wejangan boleh. Bahkan nggak ada hadisnya juga gitu. Kata si abah dulu baheula, gitu boleh, nggak ada masalah. Memberikan motivasi yang baik gitu. Jangan sampai ujung-ujung mana dalilnya, mana contohnya solo. Repot, Rasulullah nggak pernah ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda, diminta kita suruh nyontoh dari Rasulullah, nggak ada. Susah. Nah ya, contoh-contoh. Makanya tadi saya tekankan matan ya. Matan itu redaksi yang bahasa Arab tentunya, itu matan. Ya, sedangkan yang kita biasanya kita baca adalah terjemahnya atau tafsirnya atau apa namanya sarahnya. Ada sarah hadis juga disarah lagi kita dijelaskan. Baik, Kang Cucu, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita membahas, mungkin bisa jadi yang lain tapi ada hubungannya dengan hadis, atau bisa jadi kita membahas tentang fikih tapi terkait juga dengan hadis ya, atau dengan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan istiqomah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi hidupnya, dan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita akhiri duluan ya, jadi kita karena sudah jam lewat ya. Ini kalau di di Samarinda sudah mulai larut malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, terima kasih. Kita langsung live aja. Ya, terima kasih Ustadz dan teman-teman.